Ayahku adalah dewa perang. Bab 291. Bergumam, Fang Ruirui merasa sangat menyesal. Kalau begitu, kamu seharusnya tidak terlalu sombong. Yang bertengkar dan menghina adalah orang super kaya dengan kartu senilai 50 miliar. Ternyata perkataannya sebelumnya tidak salah sama sekali. Tapi kemudian, dia menghibur dirinya sendiri. Huff. Betapapun kayanya dia, jika dia berani mengalahkanku seperti ini dan membuatku malu di depan banyak orang, itu tidak baik. Tidak peduli berapa banyak uang yang dia miliki, dia tidak bisa mengubahmu menjadi dewa. Tunggu. Masih sama. Aku akan mengalahkanmu. Meskipun dia mengatakannya dengan sangat kasar, Fang Ruirui merasa mentalitasnya sepertinya telah berubah. Adapun apa yang berubah, dia tidak tahu. Pada saat ini, manajer umum hotel menghampiri Guan Qianjun dengan sopan. Tujuan kunjungannya sederhana, hanya untuk mengajaknya duduk di kursi VIP. Guan Qianjun berbalik dan melihat Huang Jianfeng di meja VIP, menoleh dan melambai padanya. Ada senyuman licik seperti rubah di wajahnya. Guan Qianjun bangkit dan berjalan ke sana. Li Rumeng tanpa sadar menarik lengan bajunya, "Qianjun, kamu harus berhati-hati, itu adalah putra mahkota Huang Zuan. Aku merasa dia memiliki niat buruk terhadapmu." Qian berkata sembarangan. Atas nama ayahnya, jangan khawatir Bibi Rumeng, ayahku sangat berkuasa, dia akan baik-baik saja, hanya orang-orang tanpa mata yang akan melakukannya. Hanya ada 3 meja untuk kursi VIP. Sebagai Huang Jianfeng, dia secara alami duduk di panggung utama, dan ada 2 kursi tersedia untuk Guan Qianjun, yang memiliki kartu senilai 50 miliar, dan putrinya. Makanan di atas meja semuanya sangat lezat, Qian benar-benar tidak sopan dan langsung memakannya dengan senang hati. Sambil makan, dia berbisik kepada Guan Qianjun, "Ayah, lihat lelaki tua kecil itu," matanya bersinar dengan keganasan. "Apakah dia mencoba menindas kita?" Bayi kecil yang lucu itu berbicara tentang pria bernama Tulao. Lelaki tua itu pun duduk di panggung utama, lagi pula meski ia pengawal, namun statusnya dihormati. Dia tersenyum dingin pada gadis kecil itu, "Kita bertemu lagi. Kenapa kamu takut padaku?" Bayi kecil yang lucu itu mencubit pinggangnya dengan kedua tangannya, dan nadanya lebih dingin darinya, "Tidak, kamu mengatakannya salah. Mungkin ini pertama kalinya kita bertemu. Kadang-kadang, aku akan takut padamu, sekarang, apa yang disebut? Kita sudah berpisah selama 3 hari, aku harus mengedipkan mataku beberapa kali sebelum melihat lagi. Jadi, bukan hanya aku tidak akan takut padamu, aku juga bisa mencobanya, mungkin aku bisa mengalahkanmu. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku, kembalilah padaku." Orang tua itu tertegun. Setelah beberapa lama, tawa pecah, Tongyan Wuji. Tongyan Wuji. Qian menatap Guan Qianjun dengan wajah lurus, "Ayah, apakah aku benar?" Guan Qianjun mengangguk, "Ya. Jadi, jika ada perkelahian nanti, kamu pergi dulu." Qian mengangguk dengan gembira. Orang tua itu memutar matanya dan tidak mau repot-repot berbicara dengan orang seperti itu. Huang Jianfeng berbisik sinis, "Tuan Guan, seperti yang saya katakan tadi, jangan melawan saya. Saya ingin porselen biru dan putih. Jangan berkelahi. Anda tidak dapat bersaing dengan saya." Guan Qianjun, "Oh, Anda memiliki lebih dari 50 miliar. Huang Jianfeng, ini." Guan Qianjun tersenyum, "Jika kita benar-benar memiliki lebih dari 50 miliar, sebaiknya saya mencari tahu. Saya hanya punya sedikit uang. Bahkan jika Anda menawarkan 50 miliar dan 1 yuan, saya akan mengaku kalah. Saya benar-benar tidak dapat bersaing dengan Anda." Huang Jianfeng mengertakkan gigi geraham punggungnya, "Guan Qianjun, kamu mencari kematian." Guan Qianjun tersenyum tenang dan meraih semangkuk kaviar emas ungu senilai lebih dari 100,000 yuan. Mulai makan sendiri. Setelah lebih dari 10 barang antik, porselen biru dan putih muncul di panggung sebagai penutup. Pembawa acara memperkenalkannya terlebih dahulu, yang membuat Guan Qianjun menghela nafas dengan emosi. Sepotong porselen biru dan putih ini, pusaka keluarga Su, kepala dari 5 keluarga bangsawan di kota Yunhai, telah dijual jauh sebelum Su Qingyi meninggal. Gadaikan ke pegadaian seharga 150 juta. Belakangan, tidak mungkin lagi untuk menebusnya. Hingga keluarga Su bangkrut dan semua orang meninggal, Xingyi berubah menjadi jiwa yang harum. Pihak pegadaian menitipkan porselen biru putih tersebut untuk dilelang. Mendengar ini, Guan Qianjun Xiaoxu menjadi bingung. Saya ingat mendengar Su Haitang berkata pada saat itu bahwa dia tidak tahu mengapa porselen biru dan putih itu dilelang,
tetapi dia hanya tahu bahwa ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Namun, dia masih muda saat itu, dan mungkin saja keluarganya menggadaikan porselen biru dan putih itu ke pelelangan tanpa sepengetahuannya. Guan Qianjun tidak terlalu memikirkannya. Tetapi, porselen biru dan putih. Ini adalah kemenangan yang pasti. Baiklah, para tamu yang terhormat, mohon diperhatikan bahwa pelelangan porselen biru dan putih ini sekarang telah dimulai. Harga awalnya adalah 180 juta, dan setiap penawaran mulai dari 5 juta. Setelah pembawa acara dan juru lelang memperkenalkan generasi masa lalu dan masa depan dari porselen biru dan putih, dia memulai program yang paling menarik. 10 juta. Aku akan menambahkan 20 juta. Aku akan menambahkan 10 juta juga. Orang-orang yang hadir yang tertarik dengan porselen biru dan putih berteriak sekuat tenaga. Meski ada yang menelpon 5 juta, yang jelas tidak ada yang mau repot-repot menanyakan harga tersebut. Huang Jianfeng berdiri diam. Guan Qianjun sedang berkonsentrasi makan. Akhirnya, Huang Jianfeng tidak bisa menahan diri dan menatap Guan Qianjun dengan sedikit kebencian, dan bertanya dengan senyuman di wajahnya, "Tuan Guan, mengapa Anda tidak menawar? Apakah Anda tidak bertekad untuk mendapatkan yang biru dan putih porselen?" Guan Qianjun menelan sepotong daging mawar, dengan ekspresi sadar, "Oh, ngomong-ngomong, saya hampir lupa, makanan di sini enak sekali, terima kasih Tuan Huang sudah mengingatkan saya." Lalu, dia mengangkat tangannya yang besar dan berminyak, "Saya akan menambahkan 100 juta. Tiba-tiba, seluruh tempat itu sunyi. Huang Jianfeng tiba-tiba menjadi sangat marah. Di atas panggung, juru lelang bertanya dengan tidak percaya, ini Tuan Guan, apakah Anda yakin ingin menambahkan 100 juta? Guan Qianjun mengangguk dan berkata sambil tersenyum, tidak masuk akal menambahkan 10 juta menjadi 100 juta. Tidak ada, ini seperti bermain rumah-rumahan, semuanya, ikuti contoh saya. Jika Anda ingin meningkatkannya, tambahkan saja tujuan kecil. Semua orang besar yang bersaing untuk porselen biru dan putih menjadi pucat karena marah. Selanjutnya, semua orang terus menawar. Lagi pula, sekalipun pria yang mereka benci tiba-tiba menambah 100 juta, porselen biru putih langka ini akan tetap menarik. Setelah Guan Qianjun meneriakkan harganya, dia dan Qian terus makan dengan lahap, seolah-olah mereka hanya pemakan kecap. Tetapi, Huang Jianfeng telah merasakan tekanan yang sangat besar. Guan Qianjun ini, meskipun ceroboh dan malas, pasti bertekad untuk memenangkan porselen biru dan putih. Pada saat ini, seorang pengawal berjalan ke arah Huang Jianfeng dan membisikkan beberapa kata. Huang Jianfeng mengangguk, dan pengawal itu berbalik dan berjalan keluar. Tidak lama kemudian, 7 atau 8 pria kuat dengan tubuh yang sangat kuat dan penampilan yang mematikan masuk. Terutama yang di kepala. Wajahnya penuh aura ganas, dan matanya penuh haus darah, yang paling menakutkan adalah di lehernya terdapat tato buaya. Tato itu begitu besar hingga hampir menutupi separuh lehernya, membuka mulutnya yang berdarah dan mengangkatnya ke atas, seolah ingin menelan dagunya. Setiap taring terlihat sangat hidup. Sangat menakutkan. Melihatnya, semua orang berdiri satu demi satu, terlepas dari apakah mereka duduk di kursi ekonomi, kursi bisnis, atau kursi lainnya, dan dengan hormat memanggil Tuan Buaya. Bahkan mereka yang berusia di atas 50 atau 60 tahun dengan cepat berdiri dan berteriak. Dan Tuan Buaya baru berusia awal 40-an. Bab 292. Dia tersenyum ringan, mengangkat tangannya dan menekannya dengan ringan. Sama-sama, semuanya, duduk. Duduk. Dia berjalan ke arah Huang Jianfeng dan tersenyum, "Jianfeng, saya di sini." Petik 2. Huang Jianfeng berpura-pura terkejut, "Tuan Buaya, mengapa kamu ada di sini?" Tuan Buaya tersenyum sinis, dan melirik ke arah Guan Qianjun yang sedang berkonsentrasi makan, sengaja atau tidak sengaja. Mengungkap niat membunuh. Dia berkata dengan tenang, "Jianfeng, kamu adalah saudara lelakiku yang baik. Saya mendengar bahwa kamu mengalami masalah, jadi tentu saja saya datang untuk membantu kamu." Huang Jianfeng tampak bingung, "Saya tidak menemui masalah apapun." Tuan Buaya melihat sekeliling, matanya sangat menyeramkan dan dipenuhi aura ganas kemanapun dia pergi, semua orang menundukkan kepala. "Jangan berani melihat secara langsung." Tuan Buaya bertanya dengan suara yang dalam, "Pasti tidak ada orang di sini yang tidak tahu siapa saya, Yang Zigu, kan?" Semua orang mengangguk dan berkata mereka tahu. "Saya tidak tahu." Sebuah suara seperti susu terdengar di sebelah Yang Zigu. Dia berbalik, menatap gadis kecil itu, dan tersenyum, "Tidak apa-apa,
gadis kecil, aku akan memberitahumu sekarang. Namun, aku khawatir kamu tidak mengerti, tetapi orang dewasamu bisa mengerti. Sudah cukup. Dia menatap Guan Qianjun dengan tatapan seram, dan setiap kata yang dia ucapkan selanjutnya dipenuhi dengan kekuatan yang dahsyat. Aku, Yang Zigu, salah satu dari 6 binatang raksasa di kota Yunhai, semua orang memanggilku Master Buaya. Nak, apakah kamu mengerti? Gadis kecil itu, tentu saja, adalah Qian. Dia tidak menanggapi Yang Zigu, jadi dia menyodok Guan. Bahu Qianjun, ayah, buaya jenis apa ini? Apakah bisa dimakan? Apakah enak? Pencinta makanan ringan itu secara alami lucu, ditampilkan sepenuhnya, dan sangat lucu. Namun, Yang Zigu tiba-tiba melotot. Guan Qianjun berkata dengan santai, buaya, ekornya yang besar adalah yang paling enak. Daging di dalamnya sangat empuk, dan enak setelah dikukus dan dicelupkan ke dalam kecap. Yang Zigu, ini. Qian berkata dengan gembira, kalau begitu aku ingin makan. Yang Zigu akhirnya meraung, Guan, apakah kamu secara khusus mengincarku? Kamu sedang mencari kematian. Aku akan memotongmu sekarang. Guan Qianjun tiba-tiba mengangkat suaranya, keamanan, cepatlah ayolah. Tempat macam apa ini? Ini lelang kelas atas. Kenapa kamu membiarkan gangster berteriak di sini? Usir dia keluar. Tiba-tiba, semua orang di sekitar berkeringat. Termasuk Li Rumeng. Termasuk Fang Ruirui. Apakah anak ini sudah gila? Yang Zigu, salah satu dari 6 binatang raksasa di kota Yunhai, bahkan yang terakhir pun sangat menakutkan. Sebenarnya menyebut seseorang gangster. Tidak ada satpam yang berani naik ke sana. Huang Jianfeng tersenyum tipis dan menepuk bahu Yang Zigu dengan ringan, baiklah, Tuan Buaya, jangan seperti orang lain. Anda adalah orang yang berstatus tinggi. Ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan di sini? Saat dia mengatakan itu, ada cahaya aneh di wajahnya. Jelas sekali, ini lebih merupakan pengingat daripada pertanyaan. Yang Zigu terkekeh, menyentuh tato buaya di lehernya, menatap tajam ke arah Guan Qianjun, lalu berkata dengan keras, saya hampir lupa tentang bisnis, tetapi saya harus menjelaskannya dengan jelas kepada Anda. Huang Jianfeng, putra mahkota, teman baikku. Hari ini, dia datang ke sini, bertekad untuk mendapatkan porselen biru dan putih, jadi. Siapapun yang berani merebutnya, aku akan membunuhnya. Apakah kamu mengerti? Dia mendominasi dan memiliki suatu keagungan yang menakutkan. Semua orang mengangguk ketakutan. Beberapa orang kaya yang semula ingin melanjutkan kompetisi pun mengurungkan niat untuk melanjutkan penawaran. Yang Zigu bukanlah yang paling kuat di antara 6 binatang raksasa, jika tidak, ia tidak akan berada di peringkat terbawah, tetapi ia memang yang paling haus darah. Kudengar dia benar-benar membunuh banyak orang. Bahkan jika dia melihat seseorang meliriknya di jalan, dia akan bergegas dan menghancurkan kepala orang itu dengan tinjunya. Meskipun porselen biru dan putih sangat berharga, kehidupan bahkan lebih berharga. Yang Zigu sangat bangga dan menatap Guan Qianjun lagi, dengan ekspresi kasar di wajahnya. Bagaimana denganmu? Apakah kamu mendengarnya? Huang Jianfeng dengan cepat membujuknya, oh, Tuan Buaya, kamu sangat baik padaku, tapi ini benar-benar tidak perlu. Ini adalah $800 yang serius lelang dan tidak dapat dipaksakan oleh kekuatan apapun. Bukannya saya tidak mampu membayar uang, Anda melanggar aturan. Yang Zigu mencibir lagi dan lagi, saya hanya suka melanggar aturan, ada apa? Siapa yang berani melakukan apapun padaku? Berdiri. Dia berteriak kepada orang-orang di sekitarnya. Sekali lihat, tidak ada yang berani berdiri. Huang Jianfeng menghela nafas, ini tidak bagus, Tuan Buaya. Tidak ada yang salah dengan itu. Yang Zigu tiba-tiba melambaikan tangannya, kamu adalah saudaraku yang baik, aku harus membantumu, bahkan jika kamu tidak ingin aku membantu, aku tetap harus membantu. Keras kepala. Huang Jianfeng hanya meminta maaf kepada semua orang, tetapi tidak ada yang bisa melihat bahwa satu orang melakukan hal baik dan yang lain melakukan hal buruk. Mungkin, Yang Zigu dipanggil ke sini oleh Huang Jianfeng. Namun siapapun orangnya, mereka tidak berani mengungkapkan kemarahannya. Hanya Guan Qianjun yang sangat tenang. Apakah Yang Zigu, peringkat ke-6 di antara 6 binatang raksasa, sangat kuat? Saya ingin tahu apakah Lao Xiong yang berada di peringkat ketiga dapat meyakinkannya. Selanjutnya, meski beberapa orang kaya berhenti menawar Huang Jianfeng, masih ada orang super kaya dari luar kota yang dengan tenang terus menaikkan tawarannya. Porselen biru dan putih telah melampaui 410 juta. Kontribusi terbesar diberikan oleh Guan Qianjun.
Huang Jianfeng memandang dingin orang kaya asing itu, lalu mengangkat tandanya, tambahkan 10 juta lagi. Orang kaya asing itu mengangkat tangannya bahkan tanpa mengangkat matanya, tambahkan 20 juta lagi. Huang Jianfeng mengangkat alisnya, aura pembunuhnya samar. Yang Zigu segera berdiri dan melangkah ke sana. Taipan asing itu mencibir, dan tanpa instruksi apapun darinya, total 8 pria, yang hampir setinggi Yang Zigu, melangkah keluar. Pemimpinnya berkata dengan suara yang dalam, kembalilah. Yang Zigu tertawa, berpura-pura tidak mendengar, dan berteriak kepada orang kaya asing itu, apakah kamu tuli atau punya masalah otak? Apa kamu tidak mendengarku? Apa yang baru saja kamu katakan? Kamu tidak boleh bersaing dengan saudaraku untuk mendapatkan porselen biru dan putih, jika tidak, aku akan membakar kepalamu menjadi abu. Orang kaya dari luar berkata dengan dingin, bagaimana mungkin anak muda yang bodoh itu manusia melanggar aturan penawaran? Pemilik di sini tidak peduli. Apakah keamanan publik di kota Yunhai begitu buruk? Kalau begitu, saya akan meluruskannya. Dia menunjuk Yang Zigu dan berkata-kata demi kata, pukul kakinya. Hancurkan dan seret keluar. Mereka yang melanggar aturan harus dihukum berat. Yang Zigu memamerkan giginya dan berkata dengan gembira, oh. Menarik, idiot. Apakah kamu akan menggunakan naga yang kuat untuk menekan ular lokal? Bisakah kamu menekannya? Begitu dia selesai berbicara, 8 pria kuat itu bergegas ke arahnya, mengulurkan tangan mereka yang kuat, dan mencoba menjatuhkannya ke tanah. Yang Zigu menghela nafas dengan keras dan meninju beberapa kali berturut-turut. Pukulannya dilempar dengan sangat cepat, dan itu hanyalah bola petir yang menakutkan. Bukan hanya orang-orang di sekitarnya yang tidak dapat melihat dengan jelas, namun 8 orang yang ingin mematahkan kakinya dan mengusirnya juga tidak dapat melihat dengan jelas. Bang bang bang, bang bang bang. 8. Para pengawal, yang ukurannya hampir sama dengan Yang Zigu, baru saja dipukuli. Satu demi satu, hati mereka tenggelam. Saya tidak tahu berapa banyak tulang rusuk yang patah. Muntah darah. Tidak bisa bangun. Ketika Guan Qianjun melihat ini, dia mengangkat alisnya, tinju guntur. Bersambung.